Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pulau Seribu Masjid. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe dan share kepada temannya. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang karomah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang berjudul, Segeralah Masuk Islam Bersama Istri dan Anakmu. Dikisahkan, bahwa, seorang pegawai PT Pelayanan Samudra Gesuri Lloyd Tanjung Perak Surabaya, bernama, Sudarmaji, ditugaskan di kapal besar antar benua. Pada suatu hari ketika sedang berlayar ke luar negeri dia menerima kabar bahwa istrinya sakit. Dia tidak dapat pulang melihat keadaan istrinya karena dia sedang berada di tempat yang sangat jauh. Hanya kata-kata yang bisa disampaikan via telepon yaitu supaya istrinya berobat agar lekas sembuh. Namun istrinya tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Namun sebelum lanjut, yuk, bantu like, subscribe, komentar and share-nya. Kemudian setelah memperoleh izin dari atasannya, pulanglah dia melihat keadaan istrinya. Sang suami telah berupaya membawa istrinya berobat ke dokter, tabib bahkan ke dukun, alhasil, istrinya belum juga sembuh, semuanya nihil. Namun karena panggilan tugasnya sang suami harus meninggalkan sang istri dan anaknya yang baru berusia belasan tahun, yang selalu menemani sang ibu bergeletak tak berdaya itu. Sang suami tiada kuasa membendung air mata saat akan melangkah kaki meninggalkan dua insan lemah yang tak berdaya untuk ditinggalkannya. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai kapal, Sudarmaji, kali ini lebih banyak berdiam diri karena pikirannya sedang dilanda kegalauan yang tiada taraf. Akhirnya yang menjadi temannya sehari-hari adalah botol minuman keras yang selalu diteguknya. Sampai berbulan-bulan dan menjadi pemabuk berat. Pada suatu hari ketika keadaannya yang sangat memprihatinkan, datanglah seseorang yang tua, berjubah putih, dan berkata kepadanya, "Maukah engkau terbebas dari beban berat yang menimpamu?" Sudarmaji sontak menjawab, "Iya, saya sangat mau, Tuan." Orang tua itu berkata, "Segeralah masuk Islam bersama istri dan anakmu." Kemudian, orang tua itu berlalu dari pandangannya. Sejak itu, suara orang tua berjubah putih itu, selalu terngiang-ngiang di telinganya. Segeralah masuk Islam bersama istri dan anakmu. Setelah tiba saatnya mengambil cuti, dia langsung pulang dan sesampainya di rumah dia menatap wajah istrinya yang bergeletak tak berdaya itu. Namun sang suami belum berani mengungkapkan pengalamannya bertemu dengan orang tua berjubah putih yang bertemu dengannya dan menyuruhnya segera masuk Islam bersama istri dan anaknya. Diam-diam sang suami pergi ke masjid, lalu berbaur dengan orang yang sedang melaksanakan sholat dan ikut dalam majlis-majlis pengajian yang diselenggarakan di masjid itu. Begitulah yang dikerjakan setiap harinya sehingga melihat ada perubahan pada istrinya berangsur-angsur mulai membaik dan sembuh dari penyakitnya. Maka sang suami semakin yakin bahwa orang tua berjubah putih itu adalah juru selamat. Dan kemudian langsung menyatakan diri masuk Islam bersama keluarga kecilnya. Namun mereka mendapatkan reaksi keras dari keluarganya karena menyatakan diri masuk Islam. Namun keyakinan mereka, demikian kokoh dan kuat, bagaikan karang di tengah samudra, tak dapat digoyahkan oleh siapapun. Pada suatu ketika, dia sedang berwudu, tiba-tiba dia ditegur oleh seseorang dan dia sangat terkejut, setelah melihat, bahwa yang menegurnya adalah orang tua berjubah putih itu. Sambil tersenyum, orang tua itu berkata, "Cara berwudumu salah. Lihatlah, begini cara berwudu yang benar." Kemudian Sudarmaji, meniru cara orang tua berjubah putih itu berwudu. Kemudian orang tua itu mengajarinya cara sholat. Sehingga dia bisa berwudu dan sholat yang baik pula. Akhirnya, orang tua berjubah putih itu berpesan kepadanya, agar dia melakukan halwat di puncak gunung. Pesan orang tua berjubah putih itu, dilaksanakannya. Pada malam-malam tertentu, tugas-tugas perusahaan selanjutnya, dapat dilaksanakannya dengan hasil memuaskan, sehingga alhamdulillah dia ditugaskan di perusahaan, bukan lagi di kapal. Ketika bertugas di kantor perusahaan, dia semakin leluasa berhalwat. Banyak rintangan yang berat telah dilaluinya di dalam halwatnya. Dari halwatnya itu dia banyak memperoleh ilmu hikmah, di antara lain, ilmu pelenyap raga. Dia telah mencoba ilmu ini pada seekor burung yang bertengger di ranting pohon. Dengan mudah dia menangkap burung itu karena burung itu tidak melihat raganya. Dan alhamdulillah, setiap dia berhalwat selalu berjumpa dengan orang tua berjubah putih itu.
Dan orang tua itu memperkenalkan dirinya, bahwa dia berasal dari Lombok. Di Lombok orang tua berjubah putih itu terkenal dengan sebutan nama Maulana Syekh. Sesudah itu Sudarmaji sering berziarah kepada Maulana Syekh. Demikianlah cerita, Sudarmaji kepada salah seorang santri yang sempat bertemu dengan dia ketika berziarah kepada Maulana Syekh. Sekian dan matur tampiasih. Sumber, buku, kumpulan Karomah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Penulis, Drs. Tuan Guru Haji Abdul Hayy Nu'man.